Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Bertemu lagi di YouTube channel Sudi Prayitno. Semoga Anda semua selalu sehat dan tetap semangat. Karena sesulit apapun aktivitas yang kita jalani dan serumit apapun masalah yang kita hadapi, yakinlah Allah akan memberi kemudahan kepada kita yang selalu bersungguh-sungguh dalam berusaha dan tetap berdoa serta senantiasa berpasrah diri kepadanya. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sobat yang baik, gonjang-ganjing sidang perselisihan hasil pemilu presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi masih menyisakan banyak cerita. Salah satunya adalah drama revisi senyap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang sedang dimainkan oleh DPR dan Presiden. Munculnya drama ini diduga akibat adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari 3 orang hakim MK dalam sidang perselisihan hasil pemilu presiden yang baru lalu. Sebagai bentuk pembalasan terhadap hakim-hakim MK tersebut dari pihak-pihak yang mengusulkan mereka, yaitu Presiden yang mengusulkan Profesor Sardi dan Profesor Eni, dan DPR yang mengusulkan Profesor Arief Hidayat. Melihat pokok-pokok perubahan Undang-Undang MK yang saat ini sedang dibahas di DPR, sobat, misalnya rencana perubahan masa jabatan hakim MK dari 15 tahun atau hingga berusia 70 tahun menjadi hanya 10 tahun, dan bagi hakim MK yang sudah 5 tahun menjabat harus mendapat persetujuan dari lembaga pengusul. Sebagaimana yang Anda pasti juga tahu bahwa Profesor Saldi, Profesor Eni, dan Profesor Arief sudah 5 tahun menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Dan bila revisi ini disetujui, maka ketiga hakim tersebut harus meminta persetujuan kepada Presiden atau DPR yang mengusulkan mereka. Dan bila tidak disetujui, dan sangat mungkin tak disetujui, maka berakhirlah karir mereka di Mahkamah Konstitusi. Sobat yang baik, revisi Undang-Undang MK yang memicu kontroversi karena tak ada mutunya atau revisi nirmutu tersebut sebenarnya bisa dicegah atau dihindari bila masalah utama yang ada di dalam Undang-Undang MK tersebut mampu diatasi sejak dilakukannya perubahan pertama dan kedua dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni adanya pasal 20 ayat 1 yang menyatakan ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Mengapa pasal 20 ayat 1 ini yang menjadi sumber masalah? Ada 2 sebabnya, sobat. Pertama, pengisian jabatan sebagian besar hakim MK, ya, sebagian besar ini berarti ada 6 hakim MK yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, dalam hal ini DPR dan Presiden, yang memiliki konflik of interest atau konflik kepentingan dengan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya perkara pengujian undang-undang yang objek sengketanya adalah undang-undang, yang merupakan produk dari DPR dan Presiden. Meski cara pengisian jabatan hakim MK melalui 3 lembaga negara ini, yaitu 3 orang dari DPR, kemudian 3 orang dari Presiden, dan 3 orang lagi dari Mahkamah Agung, merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, tapi model seperti ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena pengujian sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh mayoritas hakim yang notabene adalah wakil dari lembaga yang membuat undang-undang itu sendiri. Dengan lain perkataan,
fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution atau sebagai penjaga atau pengawal konstitusi dijalankan oleh hakim-hakim yang menjadi perpanjangan tangan dari pihak yang diduga justru melanggar konstitusi. Kemudian yang kedua, tidak ada standar baku dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Karena masing-masing lembaga pengusul diberi kebebasan membuat mekanisme sendiri. Padahal, secara eksplisit, Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki adanya kesempatan atau kesamaan pengaturan mekanisme rekrutmen hakim MK dalam undang-undang. Tapi undang-undang MK yang sudah berkali-kali diubah justru menyerahkannya kepada masing-masing lembaga pengusul. Akibatnya adalah seleksi hakim MK dilakukan dengan mekanisme yang variatif dan sering digunakan standar ganda pada lembaga dan rezim kepemimpinan yang sama. Ujungnya adalah lahir hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang berkualifikasi rendah dan atau tersangkut masalah baik hukum maupun etik. Sebagaimana kita sudah mengetahui, ada banyak hakim MK yang tersangkut masalah hukum, bahkan kasus-kasus korupsi, dan sudah banyak pula yang dijatuhi sanksi etik karena terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi. Inilah sebenarnya masalah besar yang terkandung di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang luput dari perhatian khususnya DPR dan Presiden dalam proses revisi senyap Undang-Undang MK yang sedang berlangsung tersebut. Atau jangan-jangan revisi senyap yang tercium publik ini sengaja dilakukan agar masalah utama dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak adanya standar baku dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung selama ini, tidak menjadi poin yang harus diperbaiki. Bila demikian motifnya, maka kita harus menggunakan hak partisipasi kita sebagai warga negara ya yang diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam proses revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Dengan cara bagaimana, sobat? Tentu dengan memberi masukan secara lisan dan atau tulisan kepada DPR dan Presiden yang saat ini sedang membahas rancangan undang-undang perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebelum revisi senyap menghasilkan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tak bermutu. Kapan lagi harus kita lakukan? Bila tidak dari sekarang. Demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.